Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attending with me, and thank you for take time, and thank you for attend here. And this is I want to talk about my portfolio first, and this is my portfolio. Learn. This is my vision. One of vision learning a new language is like gaining a new shoe. So, okay, so next introduction for me. My name is Muhammad Rifan Rizavalia, and I am student network engineer with a strong focus in cybersecurity. And now is learn about configuring and securing the digital infrastructure for modern business environment. And with hands-on experience across various networking technologies, I specialize in implementing reliable and then scalable network solution. And from small office deployment to enterprise level topologies. Next, about me. Uh, and I'm currently first semester student majoring in network engineer. I have strong academic and personal interest in cybersecurity. And networking is learn basic, and and I am committed to developing to knowledge and skill required to excel in this field. As I continue my study, I actively explore areas such as cyber defense and ethical hacking, system protection, and network defender or infrastructure security. Although I am still early in my professional journey, maybe that's it about me. And next, my vision. My vision. What? Fokus Okay. on kamera. Oh, okay. Long My time. vision. I want to need more to explore in cybersecurity and focus in cybersecurity work. Maybe I want to learn uh, network engineer too, because that is beside work maybe, and I'm focused in cybersecurity. Cybersecurity. Yes. And network solution maybe to help individual on to help my work in cybersecurity. And yeah, I've learned network fundamentals to more and want to build strong skills. Maybe in the strong skills I'm in cybersecurity in penetration testing. And now I'm learn more about cybersecurity defenders or blue team. Uh, because I'm interested in cybersecurity is from senior high school. My friend is work in cybersecurity and I'm interested too in cybersecurity because it's so really really fun. And yeah, next in my mission, maybe my mission become a skilled cybersecurity professional who can protect system and protect data
or play in networking or database. And my mission is to use my knowledge in networking and cybersecurity and then help others save online. And I want to need the certificate, maybe check certificate ethical hacking. My one of mission. I want to get certificate that because that's I want to legal working in company. And my experience training cybersecurity. I ever participated in a cybersecurity program in focus on foundational security concept. Participated MTCRA. I ever to take exam in ID networks. I participate in Microtic certification, MTCNA and MTCNA, and as part of the learn journey, networking and routing technologies. And then next, my portfolio is learning progress, technical skills, and hands-on experience in networking and cybersecurity. That includes project. I have a project SuperLab, Microtik, MTCNA, or MTCRA. Maybe now I have project MTCNA about BGP, and then as I continue learning and growing, this is my content, and maybe that's for my portfolio now. Okay, next show Question? your creation. Question? Oh, book. Okay. This is my book about BGP, engineering and basic protocol. Why? Maybe explain with language Indonesia. Oh iya, sorry. No problem, Indonesia. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang BGP Border Gateway Protocol. Dan ini judul saya Engineering Principle and Protocol. Dan di sini salah satu kata pengantar dari buku saya yaitu BGP Border Gateway Protocol adalah protokol routing interdomain yang menjadi tulang punggung jaringan internet. Dan routing intradomain seperti ini berbeda dengan routing OSPF atau EIGRP yang mengelola lintas dalam satu jaringan lokal AS autonom atau disebut autonomous system. BGP bertugas untuk menghubungkan AS. Misalnya AS yang berbeda. ASA itu AS100 dan ASB itu AS200. Dan itu bisa saling terhubung dengan salah satu protokol yaitu protokol BGP. Lalu prinsip utama BGP adalah berbagi informasi tentang awal alamat IP yang tersedia antar AS. Seperti alamat IP itu berbeda dan AS itu berbeda dan bisa dihubungkan dengan salah satu BGP, misalnya BGP piring yang saya ambil dari salah satu ini untuk dipresentasikan. Lalu bukan hanya mempertimbangkan jarak seperti protokol distance vector. Ini berbeda dengan protokol distance vector atau biaya tautan seperti link state. Dan melainkan mengevaluasi serangkaian atribut seperti jumlah AS yang dilewati, kepercayaan pada AS tetangga itu
bisa digunakan untuk BGP, lalu memilih jalur yang paling optimal dan aman. Oke. Udah, lanjut. Oke, di sini saya akan mengenalkan buku terlebih dahulu. Ada daftar isi di sini. Dan di sini ada bab 1 sebagai pendahuluan. Di sini saya ada 200 halaman. Dan kira-kira berapa lama pengerjaan saya dalam mengerjakan buku ini? Bisa dibilang sangat mepet dengan waktu yang ada pada presentasi saya, dan di situ hanya ada 5 hari atau 6 hari pengerjaan. 5 hari. Iya, 5 hari 6 hari. Ya, jadi saya beberapa hari begadang dan hanya beberapa jam untuk istirahat. Oke. Lanjut, berapa bab tadi? Di sini ada 11 bab. Oke, 11 bab. Coba dari bab pertama. Oke. Dari bab Singkat aja. Bab pertama pendahuluan tadi sudah. Bab pertama itu pendahuluan. Di sini ada 1.14 dan di sini bab 2 konsep dasar routing dan evaluasi BGP. Kenapa saya memasukkannya? Karena di sini konsep dasar routing ini penting untuk salah satu bab yaitu BGP. Jadi di sini ada tujuannya, dan routing statik dan dinamik itu masih dipakai di BGP. Pengantar routing dinamik, tantangan routing skala global, secara global itu BGP sangat dipakai. Baik. Lalu arsitektur BGP secara mendalam, yaitu lebih tepatnya yang sering dipakai dalam BGP itu sendiri. Dan atribut BGP secara lengkap, mungkin lengkapnya yaitu dari MTCN dan CCNP. Ya. Lalu ada di sini ada scalability dan optimization di bab 5. Lalu bab 6 BGP community dan policy routing management di bab 6. Oke, bab 7 ini ada BGP configuration dan route traffic point. Bab 8 ada BGP untuk MPLS dan layanan provider, dan bab 9 multicast dan EVPN. Lalu di bab 10 ini ada security and hardening, dan bab 11 ini troubleshooting dan monitoring. Dan di situ adalah sekian bab dari yang saya buat dalam 6 hari, dan total ada 200 halaman kurang lebih. Oke, di lab BGP peering saya ingin membahas tentang BGP peering ini, lab BGP peering, dan ini salah satu super lab yang simple dari BGP peering. Apa itu BGP peering? Yaitu eksternal BGP, Border Gateway Protocol. Bisa dilihat ada router cell, router NASA, dan router XL sebagai berbeda antar AS. Beda antara AS. Baik. Ya. Lalu AS berarti istilahnya perusahaan atau ISP. AS itu misalnya pengenalan nama dari nama. Ya, nama dari cabang ini, salah satu cabang sel NASA atau XL. Ya, jadi itu adalah untuk dikenal sebagai connected secara peering dari BGP. Arti peering sendiri nggak? Peer to peer mungkin bisa disebut begitu, tapi kalau peering sendiri yaitu dia menghubungkan dengan beda AS. Ya. Jadi pertama konfigurasi IP address terlebih dahulu. Misal
menggunakan eksternal BGP dengan Telkom sebagai koneksi transit. Pabrik misalnya 103 11024 dan AS Google ini di router cell saja itu, lalu 888024. Oke, router XL. Jadi misal sistem identity set name RXL, IP address 103.0.0.2.30 interface ether 1. Ini untuk IP dari routernya XL ini di sini. Nah, di sini pakai tool remote. Kenapa? Karena agar bisa connect di Winbox dan ya pakai tool remote ini agar bisa connect di Winbox dan lebih mudah diimplementasikan. Selain Windows bisa. Bisa. Kan ini Microsoft ya? Iya. Dan Cisco baik. Kalau Cisco itu saya nggak ditaruh di sini. Ya, ini full mikrotik. Dan selanjutnya di NASA, misalnya sistem identity set name router NASA, lalu IP address di sini 103.0.1 interface traffic 30. Kenapa? Karena hanya dua router yang ingin saling terhubung saja. Kalau private 30 itu ada berapa IP? Ada bisa 4 IP. Jadi satu gateway, dipakai gateway, satu dipakai VLAN. Iya. Satunya gateway, satunya itu Nama router hostnya. nama router hostnya. Oh, ya. Iya. Lalu di sini duanya lagi dipakai di sini. Buat Untuk IP-nya di belakang. Misal tadi kan di sini. Jadi ini Ini dipakai dua. ya, dua gateway Udah saja. habis dua nih. Satu host. Apa bukan? Satunya ya satu host Empat. itu dua kan. Nah, duanya lagi itu default gateway sama internet. Internet. Ya, internetnya yang nol ini. Nol. Iya, yang bagian belakang. Siap. Itu networknya berarti ya? Ya, networknya. Ya. Lalu router cell. Ya kan tadi bisa diakses di Winbox. Hmm. Kan tadi pakai CLI berarti ya? Ya, ini full CLI dan saya nggak mencantumkan Winbox-nya. Oh. Jadi ini misal pengen pakai Winbox dan bisa di ke IP address nambahin interface ya bisa. Ini juga sistem identity bisa di Winbox juga dari set name-nya. Lalu sama advertise yang router cell atau kan router sebagai Google ini jadi 881. Kenapa 881? Karena dia termasuk internet. Jadi ditambahin IP-nya untuk bisa mengadvertise atau saling ping ke 881 ini. Makanya ini jadi namanya di router cell. Lalu di routing BGP instance yaitu set default 100 router ID 10.111. Lalu ini baru routing BGP peer. Instance ini mirip pada OSPF dan kurang lebih sama, tetapi perbedaannya hanya di remote AS dan remote address ini. Untuk di remote dari misal router Telkom ke router XL gitu. Lalu routing BGP network, dan ini networknya 103.110 dipakai network untuk bisa ping antar satu sama lain. Nah itu defaultnya
BGP peer. ya. Ya. Lalu routing NASA ini sama. Routing BGP instant set default 200. Nah, ini perbedaannya ada 100, ada 200. Oh, nggak sama. Ya, kalau router ID ini buat dikenal sama ini biar kebaca. Kalau ini itu 111. Oke. Lalu ini adname peer dari ke XL. Ini remote address 103.002, remote AS 100. Dan peer Google ini remote address 103.006, remote AS 300. Jadi ini yang tengah, di sini tengah agar bisa mapping ke router XL dan router cell. Dia routingnya 2. Apa? Routing Ya, cell router apa 2. bisa? Ya, benar. Menambahkan 2 advertise dari remote address 132 milik XL, 136 milik cell. Nah, ini cell, router cell di bagian kiri, routing BGP instant, set default AS 300, BGP network 880. Yang tadi kita advertise itu kita masukkan itu 881 dan ini networknya 880. Lalu peer Telkom ini peer NASA berarti di tengah-tengah 103.005, remote AS 200. Verifikasi routing BGP peer print status. Nah, di sini ada establish. Apa establish? Yaitu BGP itu sudah jalan dan sudah kenal satu sama lain di router di tengahnya, router NASA. Sekarang ke topologi dulu. Oh, baik. Kalau misal tadi yang ini kan berarti harus routing ya. Misal ini routing ke sini, ini routing ke sini. Nah, berarti otomatis peer to peer ini bisa. Ya, peer to peer itu bisa. Karena dia mengadvertise network dua-duanya dan remote AS-nya. Jadi kalau nggak di routing, kenapa nggak bisa? Nggak bisa. kalau nggak di routing bagian mana tuh? Kan tadi kan ini di routing, saling routing. Ya. Kalau nggak di routing, walaupun udah nyolok bisa. Udah nyolok nggak bisa karena belum kenal IP address satu sama lain dan networknya. Oh, jadi harus kenal dulu. Iya. Kalau ini kan udah peer to peer. Nah, ini juga peer to peer. Iya. Tapi apakah bisa ini ping ini ke sini bisa? Kalau itu nggak bisa, harus. Kalau saya ini pakai root reflector. Kalau buat dari ujung ke ujung. Jadi dibikin jalur baru lagi. Jalur baru ya. Jadi agar melewati si router NASA ini bisa kita pakai protokol root reflector. Oh, bukannya tadi kan ini udah routing ini, apa routing ini routing ini. Nah, otomatis harusnya bukannya peluang bisa. Nggak usah tanpa root reflector harusnya bukannya bisa. Harusnya dicoba sih. Oh, ada nggak? Kalau ini bentar. Verifikasi. Oh, ini bisa dari dicek ADB-nya, distance-nya, terus Check distance. distance-nya ini 20 kalau buat BGP. Terus kalau nggak salah bisa. Bisa? Iya, karena udah saling piring juga. Oh, ada pin. Iya. Jadi nggak perlu root reflector. Kan kalau root reflector mau bersingkat ya. Kalau yang tadi lewat dulu. Masih mungkin. Iya. Oke. Mungkin sekian penjelasan singkat dari buku saya ini dan portofolio. Terima kasih. Saya Rifan ingin menutup dan Sesi presentasi. sesi presentasi.
presentasi ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.